Urang lir ibarat wayang, usik malikna ku dalang, anu tewasa tewenang, beureum hideung kumadalang. Apan hirup ngalalakon saperti dina sinetron, caritana kedah pisah, nyaha mau bisa dipondak. Urang teu bisa embung najan ka gandrung sagunung. Urang teu bisa hayang najan limpas ku kaberat. Urang lir ibarat wayang, musik malikna ku dalang, anu teu weusa tewenang, beureum hideung kumadalang. Apan hirup ngalalakon saperti dina sinetron, caritana kedah pisah, nyaha mau bisa dipondak. Urang teu bisa embung najan ka gandung sagunung. Urang teu bisa nolak najan limpas ku kaberat. Itu tadi salah satu cuplikan dari lagu Oon B, Tong Dicencerikan. Memang setiap lagu, pencipta lagu memiliki perspektif tersendiri. Tapi sebagai manusia kita bisa menangkap maksud dan juga tujuan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Kalau kita bedah satu-satu, lagu itu akan bisa berdampak sedikit banyaknya bagi hidup kita. Coba kita perhatikan sama lagu tersebut. Urang lir ibarat wayang, usik malikna ku dalang, anu tewasa tewenang, beureum hideung kumadalang. Urang lir ibarat wayang. Kita itu seperti wayang. Jadi sosok pencipta lagu ingin menggambarkan bahwa hidup kita itu seperti wayang. Usik malikna ku dalang, geraknya wayang. Wayang itu baru bisa hidup, dia baru bisa bergerak ketika ada orang yang menggerakkan, yaitu dalang. Kita itu manusia, makhluk yang tidak akan pernah bisa bergerak, tidak akan pernah bisa punya kekuatan ketika kita tidak ada yang menggerakkan, ketika kita tidak ada yang mengarahkan, ketika tidak ada yang mentakdirkan. Urang lir ibarat wayang, usik malikna ku dalang, anu tewasa tewenang. Kita tidak punya daya upaya. Tangan kita ini, kenapa ada orang yang tidak bisa menggerakkan tangannya? Artinya bukan kita yang bisa menggerakkan tangan kita sendiri. Sampai ada orang yang tidak bisa menggerakkan tangannya sendiri. Kalau kita yang berkemampuan, kita yang bisa menggerakkan tangan sendiri, kenapa ada orang yang tidak bisa menggerakkan tangannya? Kalau kita memang yang bisa menggerakkan kaki kita, kenapa ada orang yang tidak bisa menggerakkan kakinya? Kalau kita bisa menggerakkan tubuh kita seutuhnya, kenapa ada orang, yang stroke, tidak bisa berbicara dengan lancar, dengan normal? Itu artinya anu tewasa tewenang, yang tidak punya daya upaya. Beureum hideung kumadalang, mau merah, mau hitam, ya terserah dalang.
Mau tangannya gerak, mau kakinya gerak, mau matanya berkedip, mau telinganya mendengar. Gimana yang gerakin? Gimana yang punya skenario? Jadi kita diibaratkan seperti wayang. Kita tidak punya daya upaya. Jalannya kita, berkedipnya kita, bernapasnya kita, jalan-jalannya kita, memandang orang, meledek orang, jolim kepada orang lain, kumadalang. Karena dalang kan ada memerankan tokoh jahat, ada memerankan tokoh baik. Cuman artinya ridho tidak. Dalangnya suka atau tidak. Cuman hidup kita terserah dalang. Intinya itu. Lanjut. Berem hideung kumadalang, apan hirup ngalalakon. Bukankah hidup kita itu seperti lakon? Bukankah hidup kita itu seperti sebuah cerita yang mengalur? Ada naskahnya, ada skenarionya, ada runtuyan ceritanya, ada untayan kisahnya. Apan hirup ngalalakon, seperti dina sinetron, seperti film, seperti sinetron, seperti sebuah drama pertunjukan. Hidup kita itu bercerita seperti sebuah drama pertunjukan. Coba setiap orang tanya, apakah sama ceritanya semua? Tidak. Karena sinetron pun banyak, enggak satu cerita. Ada tokohnya yang berbeda-beda, ada alurnya yang berbeda-beda, ada konfliknya yang berbeda-beda, ada solusi dari konfliknya yang berbeda-beda. Maka hidup kita pun seperti lakon, seperti sebuah sinetron. Skenario mengalur. Siapa yang buat skenario? Dalang tadi yang diceritakan di awal. Jadi sadarilah bahwa hidup ini laksana sebuah panggung sandiwara, laksana sebuah pertunjukan. Seperti sinetron yang punya alur, yang punya jalan garis benang merahnya. Apan hirup ngalalakon seperti dina sinetron, caritana kedah pegat, nyahamu bisa diponda. Tahu nggak sih? Dalam sinetron itu kan selalu ada konflik. Caritana kedah pegat, ceritanya harus terputus. Ada orang yang tiba-tiba terlahir ke alam dunia, bekerja, kemudian mendapatkan uang, menikah, bahagia, mati, selamat, masuk surga. Ada yang seperti itu? Henteu. Caritana kedah pegat, pasti aya nu pegat heula. Caritana kedah pegat. Nyahamu bisa diponda. Pegat di sini adalah terputusnya antara harapan dan kenyataan. Jadi apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kan caritana kedah pegat. Memang penulis lagu mengarahkan dalam konteks percintaan. Tapi dalam konteks makro atau yang lebih besar dalam kehidupan dihubungkan dengan konteks yang tadi. Itu artinya pegat di sini bukan hanya sekedar cinta, tapi antara kita punya keinginan ingin seperti ini tapi ternyata kenyataannya tidak tercapai. Kita ingin punya target bisnis seperti ini tapi kenyataannya tidak tercapai. Kita ingin punya harapan ini tapi tidak tercapai. Kita ingin punya tanah sekian hektar tapi tidak tercapai. Kita ingin punya ruko sekian ruko tapi tidak tercapai. Kita ingin punya alat kesenian tapi tidak tercapai. Kan kudu pegat. Pegat antara kahayang jeung kenyataan, pegat antara keinginan dan juga realita. Caritana kedah pegat, nyahamu bisa diponda. Tidak ada yang bisa menghalangi. Loh kok bisa? Keinginan yang tidak sesuai kenyataan itu kok gak bisa ada yang menghalangi? Ya karena tadi berem hideung kumadalang. Mau merah, mau hitam terserah dalang. Jadi kita mah ibarat wayang. Kita itu seperti wayang, gimana lakon aja. Mau merah, mau hitam terserah dalang. Oke? Nah, kita lanjut. Urang teu bisa embung najan ka gandrung sagunung.
kita gak bisa nolak walaupun keinginan kita sebesar gunung. Walaupun harapan kita bahkan sebesar gunung, bahkan lebih dari gunung, bahkan seluas samudra, bahkan lebih luas dari antariksa, tetap urang teu bisa nolak najan limpas ku kaberat. Kita juga nggak akan pernah bisa nolak walaupun dalam hati kita keberatan. Ya terserah dalang. Pernah ada lihat wayang gerak sendiri ngelawan melawan ke yang jadi dalang? Pernah ada lihat? Nggak bisa. Wayang itu ngikutin alur. Sama dalang digerakin ya gerak. Sama dalang dimasukin kotak masuk kotak. Itu wayang. Nah, ada yang pasti pemirsa YouTube bertanya-tanya. Kalau begitu, kenapa Kang Dendi menjelaskan bahwa kita itu hidup seperti wayang, kita terserah dalang? Apakah kita harus pasrah terhadap keadaan? Bukan pasrah, tapi percaya kepada dalang. Karena dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 mengatakan, Allah berfirman bahwa boleh jadi apa yang menurut kamu tidak suka, boleh jadi apa yang kamu tidak sukai itu baik bagimu. Tapi boleh jadi apa yang kamu sukai itu buruk bagimu. Sesungguhnya Allah Maha tahu. Kebayang nggak? Jadi bukan pengajaran tentang pasrah ini. Ini tidak mengajarkan pasrah, tapi lebih mengajarkan kepada berbaik sangka kepada dalang. Bahwa percayalah apa yang terjadi skenarionya mau pahit mau manis, akhirnya akan manis. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Karena Allah lebih paham apa yang diinginkan oleh ciptaannya. Karena Allah lebih paham bukan tentang yang diinginkan, tapi tentang yang dibutuhkan. Bukan apa yang diharapkan, tapi tentang yang diperlukan. Jadi kesimpulannya adalah ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ketika keinginan tidak sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan, jangan pernah salahkan Allah lalu kamu anggap Allah mengecewakan. Tapi anggaplah bahwa semua ini adalah ketentuan Allah dan Allah tidak akan pernah memberikan yang buruk untuk hambanya.